Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Research Time with Aan. Halo semuanya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa jenis-jenis penelitian. Ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D atau pengembangan. Nah, sekarang saatnya saya memberikan penjelasan bagaimana menulis atau menyusun metode penelitian dalam laporan penelitian, tesis, disertasi ataupun skripsi begitu. Nah, hal ini penting karena dalam penulisannya memiliki sistematika khusus seperti itu ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, teman-teman dapat menyimaknya dalam video yang telah saya sampaikan dalam webinar Labim Intensive Class terkait bagaimana menulis bab 3 atau metode penelitian begitu. Nah, silahkan teman-teman diharapkan dapat menyimaknya dengan baik. Struktur yang di Medlit, metode penelitian ini sebenarnya ini ya tergantung dari penyelenggara, tergantung si penyelenggara lomba ini dia seperti apa strukturnya. Biasanya berbeda-beda, namun ke-6 poin ini harus ada, ya harus ada dalam Medlit seperti itu. Teman-teman dapat menulisnya dengan mengalir, dengan paragraf, atau poin-poin, tergantung ya nanti di sistematiknya seperti apa. Saya pun tidak tahu, tergantung lomba-lomba yang nanti mungkin teman-teman akan ikuti seperti apa. Nah, selanjutnya di sini harus ada yang namanya metode. Jadi pendekatan yang dipakai apa? Kuantitatif, kualitatif, R&D, mixed method, atau design research, tergantung. Kemudian metode desainnya apa? Contoh kalau misalnya pendekatan kuantitatif, eksperimen, seperti itu. Tujuannya harus jelas, sinkron dengan yang ada di latar belakang, tapi bukan pengulangan ya, istilahnya modif lah kata-katanya seperti itu. Nah, kemudian partisipan. Nah, kalau misalnya teman dengan kuantitatif, pasti akan menggunakan yang namanya ini populasi sampel. Kalau dia kuantitatif. Tapi kalau dia kualitatif, biasanya melakukan subjek, informan, kemudian ada lokasi, ya seperti itu. Kalau di kualitatif, R&D berarti ya tergantung teman-teman nanti pasti biasanya melakukan subjek dan informan kan diuji cobakan di suatu lokasi tertentu terlebih dahulu. Kemudian teknik sampling. Nah, di sini tadi kalau untuk kuantitatif biasanya random, acak. Jadi jangan acak tapi dia itu dapat mewakili gitu. Jadi ambillah secara acak ya, peluang, sistem peluang yang ambil. Anak di Indramayu ambil 5, anak di Garut ambil 5, anak di Bandung ambil 5 misalnya. Seperti itu ya. Tapi harus yang mewakili. Nah, atau bertujuan. Bertujuan ini contohnya ada maksud-maksud tertentu kita menggunakan sampel itu. Contoh sampel di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini adalah rata-rata akreditasinya adalah A. Oleh karena itu, saya menggunakan SD di Indramayu, Garut, Bandung, karena rata-rata di kabupaten itu adalah akreditasinya A. Jadi itu oleh karena itu diharapkan standarnya sama. Kemudian siswa kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu kalau di kelas 6. Terus kenapa di kelas 5? Karena di kelas 5 anak-anaknya adalah sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan teori Brunner misalnya. Karena anak pada usia kelas 5 memiliki taraf pemikiran pada operasional konkret misalnya kalau dalam pendidikan seperti itu ya, karena itu mengapa kita ambil kelas 5. Kenapa nggak kelas 1? Dan kelas 1 tidak sesuai, belum tidak memenuhi syarat dalam penelitian kita. Misal kalau kita mau meneliti di kelas tinggi, itu bertujuan. Dan yang lain-lainnya ada snowball drawing. Jadi semakin snowball drawing ini kita meneliti misalnya 5 anak. Kita bisa nambah lagi di 10. Nambah besar lagi jadi 20 snowball. Salju kan makin besar seperti itu. Jadi kita mau mencari tahu kalau kita tambah pesertanya, subjeknya, kayak apa ya datanya. Nah, itu namanya snowball drawing. Nanti bisa teman-teman pelajari sendiri karena akan panjang kalau saya bahas ini. Kemudian alat ukur. Kalau kita meneliti, kita harus gunakan alat ukurnya. Kita ukurnya pakai apa? Contoh, kita mau ukur tiang bendera. Kita mau ukur pakai apa? Pakai jengkal. Mau pakai penggaris, mau pakai meteran. Nah, itu harus sesuai.
Contoh, makanya di sini ada yang namanya tes atau non-tes, ada lembar observasi, pedoman wawancara, soal tes, seperti itu contohnya. Kemudian terkait material, di sini ada mengacu pada aspek yang mau kita ukur. Kalau kita mengukur sesuatu, itu harus ada indikatornya, indikator untuk ketercapaiannya. Anak-anak yang bisa main gadget itu indikatornya apa? Oh, dia bisa membuka, dia bisa memainkan, dia bisa mengunggah kembali. Itu contoh indikator yang harus kita ukur dengan instrumen atau alat ukurnya itu. Lebih jauh nanti instrumennya akan ada validasi dan sebagainya, itu akan panjang, nanti lebih lanjut lagi mungkin di lab berikutnya. Kemudian prosedur, ini penting. Gimana, ini inti dari yang namanya metrik. Jadi bagaimana sih kita melakukan penelitian ini, gimana kita ngelakuinya. Nah, di sini prosedur ini harus jelas, detail, alurnya bisa menggunakan tahap awal, pelaksanaan, sampai ke akhir. Itu seperti apa melakukannya. Tahap awal misalnya saya mencari masalah dulu, mencari kajian teori, menyusun alat ukur, melaksanakan, saya mulai ke lapangan seperti apa, mengembangkan desainnya misalnya. Kemudian di akhir kita analisis itu seperti apa, ya, dengan statistik apa atau dengan menggunakan pengamatan seperti apa untuk mengukurnya. Nah, kenapa sih ini harus dengan adanya prosedur? Fungsinya agar dapat diadaptasi orang lain. Di sini adalah orang-orang dapat belajar dari artikel, dari hasil penelitian kita di sini. Gimana sih cara meneliti dengan pendekatan CPA? Gimana sih cara membuat gadget? Gimana sih cara mengukur anak-anak yang bisa pakai gadget? Karena misalnya di desa, di kabupaten mana misalnya di sana anak-anak nggak bisa pakai gadget gitu. Gimana? Nah, di sini prosedurnya. Nah, teknik pengumpulan datanya di sini bisa dengan melakukan observasi, memberikan angket, mengetes, atau melakukan hal-hal lainnya sesuai dengan nanti yang mau pelajari lebih lanjut. Nah, analisis dan keabsahan data untuk kuanti bisa melakukan statistik deskriptif, biasanya mencari mean, median, modus, varian, standar deviasi, min, max, seperti itu. Nilai terendah, nilai ideal, persentase, seperti itu. Inferensial biasanya melakukan pengujian, ada uji-uji statistik tertentu mungkin yang teman-teman pelajari di semester 7, ya, biasanya dengan Bu Eka, dengan Pak Supri, biasanya dia akan belajar dengan itu. Atau kalau quali dengan grounded teori, jadi kita akan membangun suatu teori dari dasar untuk menganalisisnya. Nanti lebih jauh bisa pelajari di kualitatif karena akan sangat panjang lagi. Kemudian keabsahan data, mencari kebenarannya itu ada triangulasi, member check, pengamatan lain. Jadi kita habis melakukan penelitian tes, kita wawancarain, sama nggak hasilnya? Atau dengan observasi, adakah kesamaan? Oh, kalau hasilnya benar, berarti penelitian kita sudah tepat gitu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana menyusun atau menulis struktur dalam metode penelitian. Diharapkan teman-teman dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait bagaimana cara menulis metode penelitian yang baik, begitu karena dalam metode penelitian memiliki struktur atau sistematika khusus. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.